Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya dengan saya Muhammad Farul Febriansyah dari kelas A2. Di sini saya menjelaskan tentang pengantar studi Islam di bab 8 yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Yang pertama adalah Quran. 1. Secara etimologi. Wara al-Qura'u Qira'ata atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan dalam kurung al-jam dan menghimpau al-dum, huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Yang kedua, secara terminologis. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah SWT, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Yang ketiga, nama-nama Al-Quran. Menurut Abdul Al-Mali Saizalah, Al-Quran memiliki sekitar 55 nama, dan menurut Abu Hasan Al-Harli ada 60 nama Al-Quran. Di antaranya nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan dalam kurung pembeda, Al-Kitab dalam kurung kitab suci, Az-Zikir dalam kurung peringatan, dan At-Tazil diturunkan dari Allah. Sifat-sifat adalah An-Nur, cahaya, Hudan, petunjuk, Sifa, obat, Rahmah, kasih sayang, Mauzihah, nasihat, Mubarak, yang diberkahi, Mubin, yang memberi penjelasan, Aziz, yang mulia, Majid, yang agung, Basirah wal Azirah, pemberi kabar gembira dan ancaman. Selanjutnya adalah hadis. Pengertian hadis secara etimologi. Hadis adalah ad-jadin, baru, al-khabar, berita, dan al-qarid, dekat. Secara terminologis, hadis memiliki arti segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan takrir. Yang kedua adalah fungsi hadis. Fungsi hadis yang A. Perincian petunjuk dan syarat Al-Quran yang bersifat global. B. Mengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. C. Pembatasan terhadap Al-Quran yang bersifat mutlak. D. Pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Yang keempat, kehujjah as-sunnah atau hadis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang mashun, dalam kurung terjaga dari sesuatu perbuatan hina, dosa, dan maksiat, sehingga sunnah-sunnah beliau dipelihara oleh Allah dari segala yang menurunkan citranya sebagai Rasul. Yang selanjutnya adalah ijtihad. Satu, pengertian ijtihad. A. Etimologis, berasal dari kata
Jahada, kata ini berasal variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan atau tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan, dalam kurung al-hus, kekuatan, dalam kurung at-taqoh, dan berat, dalam kurung al-masyaqqoh. B. Terminologis. Pengarahan segenap tersanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zahn mengenai hukum syarah. 2. Urgensi dan kedudukan hukum ijtihadi. A. Mengembalikan ajaran Islam pada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Sanihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kekurangan relevan. B. Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu sebagai furqah, huda, dan rahmat lil alamin. C. Membedahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan kemungkinan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini dihadapi. 3. Macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari segi metodenya dapat dibedakan menjadi 3 macam atau bentuk berikut. A. Qiyas, reasoning by analogy. B. Istihsan, dalam kurung preferensi. C. Maslahat al-mursalah, dalam kurung utility. Macam-macam ijtihad apabila dari teknik pelaksanaan dapat terbagi pada 2 macam berikut. A. Ijtihad farqi. B. Ijtihad jama'i. Oke, sekian itu saja pada pembahasan 8 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.